Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Para pemirsa Mimbar Penyuluh Agama Kabupaten Kulon Progo yang saya hormati. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan nikmat iman, Islam, rezeki yang berkah sehingga kita dapat bertemu kembali pada acara ini. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada istri-istri beliau, pada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in hingga seluruh manusia sedunia. Selanjutnya, saya Nur Hayati pada kesempatan ini akan menyampaikan siraman rohani yang berjudul Ibadah yang Membumi dari Masjid ke Masyarakat. Para pemirsa Mimbar Penyuluh Agama Kemenak Kabupaten Kulon Progo. Kata masjid dalam bahasa Arab disebut masjidu. Secara harfiah artinya tempat sujud. Secara umum, masjid merupakan tempat ibadah umat Islam yang digunakan untuk sholat maupun kegiatan lainnya. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 36 sampai ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi buyutin adinallah an turfa'a wa yudhkara fi hasmuh yusabbihu lahu fihal wudu'i wal asal. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamis sholati wa ita'iz zakah yakhafun ya yauman tataqallabu fihil qulub wal absar. Artinya, bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan petang. Kemudian pada surat An-Nur ayat 37 artinya orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli atau aktivitas apapun dan mengingat Allah, mendirikan sholat, membayar zakat. Mereka takut pada suatu hari demi hari itu hati dan penglihatan menjadi guncang. Pada surat An-Nur ayat 36 tadi, Allah memerintahkan kita supaya selalu berzikir, bertasbih. Ketika kita hadir di mushola atau masjid atau tempat ibadah, hendaklah diusahakan sebelum adzan sudah hadir di situ. Diharapkan dapat berdoa sebelum masuk masjid, berzikir, sholat sunnah, qobliyah, dan begitu insya Allah ibadah kita menjadi lebih berkualitas. Kemudian setelah sholat berjamaah kita juga berzikir, berdoa, dan ditutup dengan sholat sunnah ba'diyah. Setelah sholat sunnah, kita juga baiknya untuk berjabat tangan dengan jamaah lainnya, menanyakan kabar, ataupun kalau ada permasalahan bisa dimusyawarahkan dan diselesaikan secara bersama-sama. Yang perlu kita ingatkan kembali bahwa di dalam masjid kita punya etika. Jangan sampai
ketika jamaah sudah hadir menunggu sholat fardu, kita hanya berbincang-bincang, ngobrol tentang masalah kita, tentang masalah masyarakat, tentang pekerjaan dan sebagainya. Padahal doa setelah adzan sampai iqomah itu ijabah, namun kebanyakan jamaah lupa karena banyak pengunek-unek dalam hati ingin disampaikan kepada saudara lainnya. Sebaiknya kalau menyampaikan itu akan baiknya dilakukan setelah sholat berjamaah. Sedangkan pada surat An-Nur ayat 37, Allah memerintahkan para manusia pada setiap aktivitas selalu mengingat Allah. Semua manusia apapun profesinya, hendaknya selalu berdoa, berzikir pada setiap waktu. Kurangi bicara yang tidak bermanfaat, bicara yang jorok, bahkan ghibah, karena itu bisa merugikan pribadi maupun orang lain. Pada waktunya sholat fardu sudah hendak didirikan, hendaklah sholat dan khusyuk. Dengan jalan ini insya Allah kita akan memperoleh rezeki yang berkah. Di sisi lain Allah memerintahkan kita untuk menunaikan zakat agar jiwa dan harta kita menjadi bersih yang memberikan manfaat bagi orang lain. Juga Allah mengingatkan bahwa besok akan adanya hari kiamat di mana amal baik buruk kita di dunia akan dihisab, akan dihitung, yang akan menentukan kita akan masuk surga atau neraka yang abadi. Para pemirsa mimbar penyuluh agama Kemenak Kabupaten Kulon Progo yang saya hormati. Di antara fungsi masjid yang pertama adalah 1. Masjid menjadi tempat melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah. Kita ketahui bahwa sholat berjamaah di masjid insya Allah pahalanya lebih besar, yaitu 27 derajat. Sholat berjamaah merupakan cerminan dari kenyataan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia yang selalu berhubungan dengan manusia lain dan harus berintegrasi. Ia tidak bisa hidup betapapun cakap, pintar dan kayanya, tetapi manusia harus membutuhkan orang lain. Setidaknya ada 3 pelajaran utama dari sholat berjamaah terkait dengan hidup bermasyarakat. Yang pertama adalah menumbuhkan kebersamaan, solidaritas, dan kesetaraan. Sholat berjamaah mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga persatuan, menjadi titik temu dan tidak mudah dipecah belah. Dalam tiap sholat berjamaah, sering kita dengar imam menyerukan supaya kita meluruskan shaf kita. Seruan itu merupakan bentuk pemantapan agar kita berdiri kokoh dan berfokus pada satu arah. Jika dalam sholat berjamaah itu arahnya kiblat, maka bermasyarakat itu adalah cita-cita menjadi kesepakatan bersama. Islam sangat menekankan hubungan sosial di samping hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah berkata bahwa tidak ada Islam kecuali dengan berjamaah. Yang kedua adalah kepemimpinan. Ada imam, tentu ada makmum. Ada kewajiban seorang makmum mengikuti komando dari imam. Imam menjadi sentral dari segala gerak dan gerik pelaksanaan sembahyang. Dalam sholat berjamaah, Islam mendorong orang menjadi imam adalah mereka yang memiliki ilmu yang luas.
Apabila tidak, sekurang-kurangnya mengerti aturan sholat berjamaah dan memiliki bacaan yang fasih. Imam juga harus mengerti kondisi jamaahnya. Tidak boleh seenaknya. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, beliau melarang imam sholat membaca surat yang terlalu panjang, yang tidak mengetahui kepentingan jamaahnya. Begitu pula dalam kehidupan masyarakat, pemimpin haruslah mereka yang memiliki kompetensi yang memadai, punya kesetiaan terhadap konstitusi, mengayomi, dan pantas menjadi panutan. Hidup bermasyarakat berbeda dari kehidupan sendiri-sendiri. Karena itu dampak buruk dan positif dari setiap pemimpinan akan berpengaruh pada masyarakat. Meskipun kedudukan imam cukup sentral, namun itu bukanlah menjadi tujuan. Tujuan utama sholat berjamaah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara imam menjadi wasilah perantara atau menjadi sopir bagi perjalanan sholat berjamaah. Imam bisa saja lupa atau keliru, baik dalam gerakan, bacaan, karena ia memang manusia biasa, dan kewajiban makmum mengingatkannya. Dalam kehidupan pula kita kerap menjumpai pemimpin yang salah atau lalai dalam melihat dan cara mengatasi suatu persoalan. Tugas rakyat adalah menegurnya. Dalam sholat, cara mengingatkan imam adalah dengan membaca subhanallah bagi makmum laki-laki dan membaca dan menepuk tangan bagi jamaah perempuan. Hal ini terasa indah. Sama musola hendak mengatakan bahwa yang maha suci dan sempurna hanya Allah. Inilah bentuk kerendahan hati. Mengingatkan dengan tanpa merasa paling suci dan benar sendiri. Demikian pula kita menegur pemimpin. Hendaklah dengan cara-cara yang elegan. Kritik itu penting, tapi tidak mencaci maki. Koreksi sangat dibutuhkan, tapi hujatan dan kekerasan tidak diperkenankan. Segala bentuk kesalahan pemimpin harus diiringi. Segala bentuk mengingatkan pemimpin harus diiringi dengan tawadhu, lembut dan tidak menimbulkan kegaduhan, bahkan pengerusakan sarana, juga adanya korban. Yang ketiga adalah dengan sholat berjamaah timbul kedamaian. Dari awal sholat mengharuskan ada suasana yang tenang, khusyuk. Dalam sholat kita mengenal istilah tumakninah atau berhenti sejenak alias tenang. Tak terburu-buru, seorang makmum juga imam menjaga betul dalam suasana damai mulai dari awal hingga akhir sholat. Yang menarik pada sholat ditutup dengan salam, berarti seseorang menengok ke kanan dan ke kiri. Itu menunjukkan bahwa manusia hendaknya menebar kedamaian atau salam bagi sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti semoga kedamaian, keselamatan dan rahmat tercurah kepada kalian. Artinya Islam mengajarkan tentang perlunya seorang muslim menjamin orang-orang di sekelilingnya bisa hidup damai dan penuh kasih sayang. Para pemirsa mimbar penyuluh agama Kementerian Kabupaten Kulon Progo yang berbahagia. Fungsi masjid yang kedua adalah sebagai tempat kegiatan sosial. Misalnya tempat tinggal dan singgah. Pada zaman Nabi Muhammad SAW banyak musafir yang ingin menimba ilmu, tetapi beliau tidak mempunyai rumah, maka Rasulullah memerintahkan untuk tinggal di masjid. Mereka itu oleh Rasulullah dinamakan Ashabus Suffah. Pada zaman modern, para santri yang mengaji di pondok pesantren dibuatkan asrama-asrama yang letaknya dengan masjid. Kemudian ada juga masjid yang menyiapkan bilik musafir, sebuah ruangan khusus untuk tamu musafir yang dalam perjalanan, yang waktunya biasanya ditentukan 1 sampai
3 hari. Fungsi masjid yang ketiga adalah pendidikan bagi komunitas muslim, seperti mengikuti pengajian-kajian. Juga pendidikan secara inklusif. Fungsi masjid yang ketiga adalah pusat pembinaan dan pengembangan masyarakat. Ini termasuk masjid yang di lingkungan masyarakatnya sudah maju. Sudah ada lab pembinaan agama. Masjid berfungsi sebagai laboratorium untuk pengembangan dan pembinaan agama bagi masyarakat, khususnya generasi muda, menanamkan nilai-nilai moderat dan toleransi. Demikian yang bisa saya sampaikan, bahwa pada judul ini kesimpulannya, semua kegiatan di masjid yang dijalani oleh jamaah itu tidak hanya sebatas teori dan di ruangan itu saja, tetapi hendaknya diamalkan, diaplikasikan dalam kehidupan nyata, walaupun entah itu dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Para pemirsa Mimbar Penyuluh Agama Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo yang budiman, kiranya ciraman rohani dari kami cukup sekian. Apabila ada tutur kata dan sikap yang salah, untuk itu kami mohon maaf. Apabila ada banyak manfaatnya, semoga kita dapat mengamalkannya yang memberikan keberkahan bagi kita semua. Dar kupat kacampung santen kathah lepat kula nyuwun pangapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.